Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Ya, berjumpa kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan modul praktikum mesin listrik, yaitu di modul 2, di mana modul 2 ini nanti akan membahas mengenai generator dan motor DC. Ya, dalam praktikum ini nanti terjadi beberapa sub praktikum. Yang pertama ada generator DC, nanti generator DC yang penguat terpisah. Kemudian yang kedua adalah motor DC. Yang pertama adalah motor DC dengan penguat terpisah. Yang kedua adalah motor DC penguat sendiri SAN. Kemudian yang ketiga adalah motor DC penguat sendiri seri. Berarti nanti dalam modul 2 ini terdapat sub modul yang berjumlah adalah 4 modul. Ya, untuk modul 2.1 yang pertama dari modul 2 ini adalah mengenai generator DC penguat terpisah, ya, dimana generator DC itu secara prinsip memenuhi dari kaidah dari Fleming, ya. Jadi apabila terdapat sebuah medan magnet, ya, kemudian medan magnet tersebut memotong sebuah penghantar yang dialiri oleh arus listrik, maka akan timbul yang namanya gaya. Dari prinsip inilah nanti akan dimanfaatkan dalam proses pembangkitan dari sebuah generator DC pada khususnya. Rangkaian ekuivalennya pada generator DC penguat terpisah sebagaimana di dalam gambar, berarti nanti untuk sebagai pembangkit dari medan magnet itu terdapat sebuah rangkaian terpisah, artinya sumber tegangannya terpisah dari tegangan yang dibangkitkan oleh generator, makanya disebut sebagai penguat terpisah. Dan di sana sesuai dengan rangkaiannya maka akan memenuhi persamaan VF, ya, maksudnya adalah tegangan yang berada di eksitasinya itu berada dalam rangkaian penguatnya itu sama dengan IF dikalikan RF, di mana EA berarti ini nanti adalah di sisi generatornya berkaitan dengan proses pembangkitannya. EA sama dengan VT. VT itu adalah nanti tegangan yang dibangkitkan ditambah IA arus jangkar dan resistansi jangkar. Ini secara rangkaian ekuivalennya. Kemudian untuk yang berkaitan dengan rugi dan efisiensi, itu nanti rugi-ruginya terdiri dari beberapa. Yang pertama ada rugi tembaga, ada rugi besi. Rugi besi sendiri itu nanti terdapat rugi histeresis, ya, mohon maaf ini salah tulis, dan ID current, arus eddy current, ya, arus eddy seperti itu. Kemudian ada rugi mekanik. Rugi mekanik itu nanti terdiri dari rugi gesek pada sikat, rugi gesek pada sumbu, dan rugi angin, ya, karena nanti ada friksi dengan angin. Efisiensinya sebagaimana dengan efisiensi yang lain, ya. Berarti efisiensinya adalah nanti daya keluar dibagi dengan daya masuk, atau nanti juga kalau misalkan menghitungkan semua rugi-rugi menjadi daya keluar dibagi dengan daya keluar ditambah sigma dari semua rugi-rugi. Ini mengenai rugi dan efisiensinya. Generator DC penguat terpisah nanti di dalam praktikum ini, walaupun nanti simulasi di sini, ini secara gambar ini nanti adalah sebagai berikut, ya. Ini secara realita itu seperti ini. Berarti nanti akan diubah-ubah nilai penguat medannya sehingga nanti akan diperoleh berapa tegangan yang dibangkitkan oleh generator DC. Berarti dikopel antara motor dengan generator. Namun nanti dalam simulasi ini kita akan menganalisa secara fokus kepada generatornya, ya. Pada generatornya
karena ini adalah sifatnya simulasi, sehingga nanti untuk nilai input baik berupa speed maupun untuk torsi itu bisa dimasukkan, tetapi dalam realita peralatan di lab itu nanti untuk inputnya adalah berupa motor DC, berarti motor DC digerakkan, kemudian nanti porosnya dikoppel dengan generator DC. Nah, karena ini adalah simulasi, maka nanti untuk yang motor DC nya itu ditiadakan, diganti dengan input langsung, yaitu berapa kecepatan dari motor DC tersebut yang akan dikoppel untuk generator DC. Berarti ini rangkaiannya ya, nanti akan mengubah dari nilai rheostatnya di bawah, sehingga nanti akan diperoleh nilai tegangan yang terdapat di dalam penguat medannya. Di bawah ini nanti penguat medannya. Nah, kemudian nanti dari sana akan diperoleh, dicatat beberapa parameter yang nanti saya akan jelaskan di dalam tabel secara lengkap. Untuk petunjuk percobaan pertama, berarti dalam modul ini nanti terdapat 2 percobaan, karena nanti yang dianalisa juga berbeda. Untuk petunjuk percobaan pertama itu adalah rangkai percobaan menggunakan metode simulasi sebagaimana yang saya tunjukkan tadi. Nanti secara file itu sudah ada, kalian nanti tinggal langsung memakainya. Jadi dalam percobaan ini nanti jumlah putaran generator harus tetap ya, sinkron putarannya itu. Kemudian atur tahanan SAN atau rheostat ya dalam realita pada rangkaian simuling. Kemudian atur tegangan konstan itu sebesar 220 volt dan kecepatan ya dari sebuah generator torsinya 14.000 rpm. Nah, kemudian atur tahanan SAN atau rheostat tadi itu hingga memperoleh arus penguatnya, arus penguat medannya itu nanti dimulai dari 0 ampere sampai dengan 0,7 ampere. Dan nanti secara variasi terdapat di dalam tabel ya berapa. Dan nanti setiap perubahan arus penguat magnet, catat nilai tegangan yang dilihat pada voltage measurement. Berarti nanti ada indikator di sana voltage measurement untuk bisa mengukur tegangan keluaran dari generator itu berapa, nanti dicatat dalam tabel. Nah, kemudian dibalik, kalau tadi adalah arus penguatnya dari 0 sampai 0,7, nanti kebalikan, yaitu diturunkan dari 0,7 menjadi 0 ampere. Berarti kebalikan dengan yang pada petunjuk nomor 4. Kemudian nomor 6 itu caranya sama, cuma nanti untuk putarannya itu diubah menjadi 1200. Kalau yang sebelumnya maaf bukan 14.000 ya, tapi 1400 ya rpm. Berarti untuk petunjuk ke-6 itu dikurangi menjadi 1200 rpm. Nah, secara tabelnya nanti seperti ini ya. IM itu nanti adalah berarti nilai IM-nya ini sebagai referensi diperoleh dengan cara merubah nilai rheostatnya. Nanti saya tunjukkan secara simulasi nilai dari rheostatnya itu nanti berapa sampai diperoleh nilai tegangannya itu penguatnya itu, arus penguatnya itu adalah memenuhi fungsi naik, yaitu dari 0 ampere sampai dengan 0,7 ampere. Kemudian kebalikan dari 0,7 menjadi 0 ampere. Nanti berapa tegangan yang dibangkitkan, nah, nanti bisa ditulis di dalam tabel. Kemudian untuk yang kecepatan 1200 rpm juga sama seperti bagaimana kecepatan 1400 rpm. Percobaan yang kedua masih dalam modul 2.1 generator DC. Petunjuknya adalah rangkai percobaan menggunakan metode simulink sebagaimana pada gambar. Dalam percobaan ini dan jumlah putaran generator harus tetap, atur tahanan SAN rheostat pada rangkaian simulink, atur tegangan konstan 220, atur torsi sebesar 1400 rpm, maaf ini bukan 14.000, 1400. Kemudian atur penguat magnet pada generator, diperoleh tegangan terminal generator atau tegangan tanpa beban. Berarti ini tegangan keluarannya tanpa menghubungkan dengan beban 200 volt. Kemudian pada rangkaian gambar tutup saklar atau breaker dan atur beban R dengan cara mengatur tahanan R seperti pada tabel 2. Nanti tabelnya saya akan tunjukkan, dan catat besar torsinya berapa, tegangan, serta masukkan data tersebut dalam tabel 2. Berarti ini sebenarnya untuk simulasi, file simulasinya itu nanti sama dengan untuk petunjuk pertama, cuma nanti yang dijadikan subjek dalam
fokus ya analisa pada praktikum ini berbeda. Secara film simulasi itu nanti sama. Ini tabelnya ya, berarti nanti nilai IL itu adalah tegangan line ya, tegangan jala-jala keluar itu berapa dalam format ampere, kemudian nanti diukur berapa tegangannya ya, kemudian berapa torsinya. Nah, selanjutnya adalah nanti menghitung untuk nilai dayanya ya, daya yang dikeluarkan ya, dengan daya input ya yang diberikan ya, dari situ nanti bisa dihitung nilai efisiensinya itu berapa, dan nilai IL itu bisa atau arus jala-jala itu bisa dicari ya dengan cara merubah nilai tahanan tadi itu. Ini dalam simulasi saya tunjukkan secara lebih jelas. Ya, nanti di dalam laporan itu menulis analisa ya, analisa pada sub modul khususnya adalah generator DC. Yang dibahas adalah nanti gambarkan karakteristik tanpa beban pada putaran, ini putaran 1400 rpm dan 1200 rpm. Tadi kan sudah diperoleh tabelnya dari nilai arus penguat medannya dari bawah ke atas, dari 0 sampai 0,7 ampere, dan kebalikan dari atas ke bawah untuk dua parameter kecepatan yang berbeda. Nah, nanti digambarkan karakteristiknya. Yang kedua, berdasarkan karakter tersebut maka nanti kesimpulannya itu seperti apa. Yang ketiga, ini mengapa pada karakteristik tanpa beban tegangan induksi E pada saat naik dan pada saat turun berbeda, dan mengapa pula dengan putaran berbeda besar gegel induksi E juga berbeda. Kemudian yang keempat, mengapa generator penguat terpisah V turun jika IB naik, dan mengapa pula penurunan V pada generator penguat lebih besar daripada penurunan V pada generator penguat terpisah. Nah, nanti ini ditulis dalam laporan sementara dalam bentuk format yang saya nanti akan berikan sebagaimana untuk modul-modul yang lainnya. Yang kelima adalah bagaimana pengaruh arus beban terhadap efisiensi sebuah generator DC. Nah, ini berhubungan dengan tabel yang kedua ya, percobaan kedua. Nanti perubahan untuk nilai beban R-nya nanti akan mempengaruhi nilai IL. Nah, nanti juga kaitannya dengan perubahan dari efisiensi. Nanti kalian ditulis hasilnya seperti apa. Ya, baik, ini simulasinya ya. Berarti nanti tinggal klik aja filenya, nanti akan muncul ini ya. Desain modul 2.1 generator DC penguat terpisah. Di dalam rangkaian ini nanti sudah tersusun sedemikian rupa. Berarti ini adalah komponen untuk generator DC-nya. Dalam MATLAB Simulink itu nanti untuk blok DC ini sebenarnya bisa difungsikan sebagai motor maupun difungsikan sebagai generator. Tinggal nanti inputnya sebagai apa. Karena dalam praktikum ini difungsikan sebagai generator DC, maka nanti di sini inputnya adalah berupa kecepatan. Jadi dalam tabel diminta untuk percobaan pertama adalah kecepatannya 1400 rpm. Kita setting 1400 rpm, dan di dalam MATLAB itu hanya bisa menghitung dalam satuannya adalah radian per second. Nah, sehingga harus mengkonversikan dari satuan rpm menjadi radian per second, maka di sini dikalikan 0,10467, sehingga nanti input di dalam generator DC ini berupa kecepatan dalam radian per second. Kemudian rangkaian yang bawah di sini itu merupakan adalah tegangan penguat medannya. Berarti penguat medan ini nanti fungsinya adalah untuk bisa mengetahui berapa besaran dari arus jangkar yang mengalir, termasuk juga nanti tegangan yang keluar dari sebuah generator DC dengan cara mengubah dari arus jangkarnya ini ya, tegangan jangkar di sini di bawah. Di sini di dalam tabel petunjuknya adalah di setting 220 volt, maka di sini sudah di setting 2 kali 220 volt. Kemudian di sini ada rheostat. Rheostat ini nanti yang akan diubah-ubah agar nilai dari arusnya itu linear dari mulai 0 ya, kemudian 0,05 dan seterusnya sampai 0,7 di dalam sebagaimana di dalam tabel. Kemudian nominal-nominal yang tersusun di sini display di sini ya. Nah, ini merupakan yang pertama di sini nanti ada IA generator, berarti arus jangkarnya. Kemudian ini kebetulan sudah ada nilainya, tapi nanti akan ada nilai baru. Kemudian yang kedua ada tulisan V out generator, maksudnya adalah
tegangan keluaran generator, kemudian ada kecepatan speed dalam radian per second, kemudian ada ini juga sama dengan yang sini sama ya, cuma kalau yang di atas ini ngambilnya itu dari besarnya keluaran blok dari ampere ini ya, cuma kalau misalkan di dalam IA generator ini ngambilnya dari keluaran generator, karena nanti kalau misalkan di setting klik 2 kali nanti tinggal di setting apa namanya bentuknya mau seperti apa ya, nanti tinggal di setting saja, dan keluarannya itu nanti adalah ini ada berupa kecepatan, kemudian ada arus jangkar ya generator, dan juga ada IM generator. IM itu nanti adalah arus penguat medannya. Nah, berarti dalam percobaan pertama pada modul ini itu adalah nanti menentukan nilai dari arus generatornya. Tadi kan arus generatornya dari 0, 0,05 dan seterusnya sampai 0,7 dengan cara memasukkan nilai rheostatnya. Dan yang bawah ini adalah torsinya, torsi dari generator. Kemudian rangkaian yang atas ini adalah ya maksudnya dimaksudkan terhadap keluaran dari generator. Di sini ada breaker. Breaker ini fungsinya adalah untuk kayak semacam untuk saklar ya, menghidup dalam kondisi open atau close dari sebuah generator. Maksudnya dalam simulasinya adalah fungsinya nanti untuk memberikan beban pada keluaran generator DC. Berarti ini karena kondisinya adalah open, maka generator ini dalam kondisi tanpa beban, dan ini nanti dalam percobaan pertama memang akan dilakukan praktikum percobaan dengan kondisi tanpa beban, dan untuk yang percobaan kedua masih dalam modul ini adalah dalam kondisi beban. Berarti nanti tinggal ininya bekernya dihidupkan, kemudian diatur nilai variabel resistor ini. Berarti diasumsikan adalah besarnya beban ya, yang terdapat pada sebuah generator DC. Baik, kita langsung saja untuk modul pertama ya. Nah, saya coba lihat di dalam tabel terlebih dahulu. Ya, pada tabel ini kan pada saat kecepatan 1400 rpm, kemudian nanti berapa nilai dari IM naik ya, dari 0, berarti arus penguatnya itu dari 0, 0,05 dan seterusnya sampai 0,7, nanti keluarannya itu dicatat berapa. Kemudian kebalikan dari IM-nya 0,7 sampai 0, nanti keluaran dari tegangan generatornya itu berapa. Begitu pula untuk yang kecepatan 1200 rpm dengan cara yang sama. Sehingga bagaimana cara untuk mendapatkan nilai penguat medan 0? Nah, nanti dengan cara mengatur dari rheostatnya. Ya, ini rheostatnya nanti di sini ya, diatur. Nah, tinggal klik 2 kali. Kemudian tadi pada tabel pertama ya, untuk baris pertama itu adalah diinginkan IM-nya di sini adalah bernilai 0, maka coba untuk nilai rheostatnya 0 ya. Kita nolkan, kemudian saya running. Nah, ini 10 second saja di running. Oke, di sini IM-nya 0, berarti sesuai yang diinginkan dalam tabel, yaitu tadi untuk arus magnetisasinya adalah 0. Di sini tegangannya berapa? Jadi peroleh tegangannya di sini adalah ini ya, yang tegangan yang di atas ini adalah 6,215 min 321, berarti maksudnya 6,215 kali 10 pangkat min 321. Nah, itu nanti dicatat di dalam tabel berapa tegangan pada sebuah generator pada saat untuk nilai arus magnetisasinya adalah 0. Kemudian pada tabel kedua tadi adalah 0,05. Coba kita tambahkan rheostatnya diubah menjadi 4 ya, nanti IM nya berapa. Kemudian di running. Nah, pada saat 0, rheostatnya 4, ini IM nya adalah 0,036, padahal yang diinginkan adalah 0,05, berarti masih ada lagi. Kita tambahkan lagi biar hasilnya 0,05 menjadi 5,5. Coba. Oke, kemudian di running. Oke, sudah diperoleh ya, IM-nya di sini 0,05. Kemudian keluaran dari tegangannya adalah 13,29 volt. Nah, itu nanti ditulis ya.
Begitu pula nanti seterusnya diubah restatnya. Berarti tadi IM-nya dalam tabel 0,05, selanjutnya adalah 0,1, diubah sampai nanti nilai ampere di arus magnetasinya adalah 0,7, kemudian dibalik lagi menjadi dari 0,7 menjadi 0 secara bertahap. Setelah itu selesai, nah, kemudian nanti diganti kecepatannya. Nah, kecepatannya adalah di sini, ya, yaitu di speednya adalah 1200, diganti 1200 rpm. Kemudian dengan cara merubah nilai restatnya sama dari mulai 0, 0,5 dan seterusnya nanti ditulis di sana. Nah, setelah hasilnya sudah diperoleh, dari hasil tersebut nanti digambarkan karakteristik dari generator DC penguat terpisah yang kalian akan tulis di dalam analisa laporan sementara. Untuk percobaan kedua masih dalam modul 2.1, yaitu dengan memberikan beban pada generator DC. Langkahnya adalah tadi kecepatannya 1400 rpm, ini sudah 1400 rpm, kemudian tegangan penguat medannya 220 volt, ya. Kemudian setting nilai restat agar keluaran tegangan dari generator adalah 200. Kita coba misalkan 5 settingnya. Kita apply. Ya, ini masih 12,01 volt, padahal yang diminta 80 berarti cukup jauh ya, cukup jauh. Coba dinaikkan menjadi 80. Oke, kemudian running. Ini 192,2 masih kurang. Nah, diubah lagi menjadi 85 atau 87 lah, 87 209. Oh, kelebihan ya, harusnya 200, berarti dikurangi menjadi coba 85 ya. Itu dicoba-coba terus sampai sesuai dengan settingnya ya. 85 204,2 berarti masih terlalu besar juga. Nah, coba 83,5. Nah, ini 200,6, sedikit lagi. 82,75 ya. Oke, apply. Ini 198,8, ini berarti masih terlalu kecil, kurang sedikit lagi. Coba 80. 198,9 masih sangat kecil ya. Coba 9 atau 83 langsung. 83. Begitu seterusnya ya, sampai nanti diperoleh nilainya sesuai dengan petunjuk di dalam praktikum. 83 19,4 berarti ini masih kurang dikit, 0,2 misalkan ya, 0,3 dulu. Oke, sudah 200,1, ini kelebihan. Coba saya menjadi 25 ya, 25 dan 200 plus berarti restatnya ketika 83,25. Nah, selanjutnya adalah dihubung singkatkan. Pertama di SW ini adalah kontrolnya ya, diklik 1. Kemudian untuk breakernya di sini untuk initial state 0 itu ketika open dan 1 itu ketika close. Karena kita akan menghubungkan dengan beban, maka ganti dengan 1, berarti nanti adalah close ya, tertutup. Sini sudah secara gambar pun juga nanti berubah menjadi tertutup. Selanjutnya adalah pada tabel itu sesuaikan nilai resistansi agar nilai IL itu sama dengan 1 ampere dalam tabel pertama ya. Ini
Ini L nya adalah 1 ampere. Berhubung karena adalah generator dengan penguat sendiri, maka nanti tegangan dari jangkar itu sama dengan arus pada jangkar IA itu sama dengan arus pada beban ya, sehingga nanti di sini di setting nilai R nya agar nilainya adalah 1 ampere di sini ya, agar nilainya adalah 1 ampere. Nah, ini coba kita masukkan nilainya adalah 100 dulu ya, 100 kita running. Ini 2,19 ampere, terlalu besar. Kemudian kita coba menjadi 1000 ohm di running. Ini semakin kecil tapi terlalu kecil ya, berarti mungkin sekitar 700 ohm, 0,48 ya. Begitu seterusnya sampai nilainya adalah sesuai di tabel tadi. Di dalam tabel adalah diminta adalah 1 ampere ya. Coba ini berarti 300 saja, coba 0,8 masih kurang dikit, menjadi 200. Ini 1,2 terlalu besar. Ini sudah 1,003 karena di belakang 0 sudah 0,3, bisa dianggap 1 ampere. Nah, pada saat seperti ini nanti pada sebagaimana dalam tabel, catat nilai tegangannya berapa, torsinya berapa, kemudian nanti dihitung nilai dayanya, V-out-nya, dan nilai efisiensinya. Berarti kalau nilai dayanya sama dengan V dikalikan I, berarti tegangan yang berada di beban sama dengan tegangan generator, berarti dikalikan dengan nilai arus yang mengalir pada beban tersebut. Sehingga di sini nanti yang cari adalah V generator di sini ya, 200,7 volt ya, yang sebelumnya adalah 200 volt menjadi naik 0,7 volt. Kemudian torsinya di sini nanti ditulis, dan nanti arusnya sama efisiensinya dihitung. Begitu pula seterusnya untuk nilai tegangan. Untuk nilai IL-nya adalah 1,5 ampere, maka diubah nilai resistansinya agar nilainya memenuhi. Kemudian dimasukkan di dalam tabel semuanya. Nah, setelah itu dianalisa berkaitan dengan perubahan dari nilai resistansi tersebut. Ya, demikian modul praktikum ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Audio Jungle.